bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang berhadir yang muliakan Allah SWT, para umarok, ada bapak dari Kapolsek Percut Setuan, ada dari Dan Ramil Koramil berhadir pada kita. Mudah-mudahan negara kita tetap aman damai sampai hari kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW, Rasul teragung dari semua Rasul yang ada. Ada 313 Rasul dan 124.000 Nabi menurut hadis Ibnu Hibban dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Nabi dan Rasul ada 124.000, 313 diantaranya berpangkat Rasul, dan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ditulis namanya 313 itu. Ulama Indonesia yang wafat di Mekah disebut sebagai Sultanul Ulama, ulama kepala rajanya ulama. Beliau menuliskan hafal luar kepala 313 Rasul yang pernah Allah utuskan ke dunia. Termasuklah Nabi Armaya, nggak pernah dengar ya? Nabi Daniel, Nabi Samuel, nggak pernah dengar ya? Nah, Samuel itu Nabi yang memelihara Nabi Daud, yang memilihkan Bani Israel untuk berperang melawan Jalut. Ketika umat Bani Israel datang kepada Nabi mereka, wahai Nabi, tolong doakan sama Allah, lantiklah kami seorang pemimpin untuk kami untuk berperang melawan Jalut, karena tabut warisan Nabi Musa dirampok sama Jalut. Kata Samuel dalam juz 3 itu surah Al-Baqarah, nanti kalau udah dipilih Allah pemimpin, kamu gak berani perang. Wah, berani, ini udah terhina nih kita, puluhan tahun udah dihina nih. Ya sudah, nabinya doa, dapatlah pemimpin dilantik oleh Allah namanya Talut. Protes Bani Israel, kok Talut, dia orang miskin, kami lah yang berhak, kami ini anak Nabi Yakub turunan yang kedua, Yahuda, anak Nabi Yakub yang kedua, nomor 2, ada 12 anaknya dari 2 istri, 10 istri pertama Laya, 2 istri kedua Nabi Yusuf dengan Benyamin. Anak nomor 2 namanya Yahuda, keturunan Yahuda itu menyebut dirinya Yahudi, itu orang kaya-kaya. 12 anak Nabi Yakub disebut Bani Israel, tapi Yahudi itu anak yang nomor 2 yang kaya raya. Kami lebih pantas, kami kaya. Maka Allah jawab, kenapa Talut diangkat jadi pemimpin? Karena kelebihannya 2. Dia tidak kaya, dia tukang samak kulit, tukang kulit. Tapi dia punya kelebihan 2, bastotan fil ilmi wal jisim. Ilmunya unggul, badannya kekar. Jadi pemimpin itu ilmunya harus, nggak boleh bodoh pemimpin. Ngomong berselema nggak bisa itu, pemimpin harus bagus. Dan badannya kekar, nggak boleh kurus, jadi pemimpin nggak boleh kurus. Ini menurut Quran surah Al-Baqarah. Saya tidak main politik, saya bukan politikus saya. Meskipun diprotes oleh Bani Israel, tapi Nabi Samuel menjelaskan, ini kelebihan dalam Quran, ditulis surah Al-Baqarah tuh. Talut itu kelebihannya 2, bastotan fil ilmi wal jisim. Ini kode dari Allah pada kita, kalau milih pemimpin, pilih yang ilmunya tinggi dan badannya sehat. Ini wali kota Medan mau pemilihan, ya kan? Nah, pilih yang ilmunya tinggi, badannya sehat, tentu orang beriman. Jangan 200 juta pun diembatnya, masuk penjara dia sekarang. Hah? Anak kandung aja kalau pencuri potong tangan, kata Nabi, lau syarakat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Andai kata anak kandungku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku langsung yang pasti memotong tangannya. Pakai harfun taukid, la qata'tu yadaha, pasti ku potong tangannya, kata Nabi. Nggak kompromi Nabi kalau sama maling. Paham? Kalau sama orang miskin Nabi kompromi. Nabi rela nggak makan makanannya dikasih sama orang miskin. Sahabat pun begitu. Datang tamu ke Masjid Nabawi, kata Nabi, ini ada tamu nih, musafir, siapa yang bisa ngasih makan malam ini, bawa ke rumahmu makan, habis itu nanti biar tidur dia di masjid. Wow, saya mau, ya Rasul, dibawa. Sampai di rumah, sebentar kau di luar, aku tanya istriku dulu, biar dirapikan rumah. Tanya istriku, ada makanan nggak? Ada. Berapa banyak? Ya cukup untuk 1 orang. Hah? 1 orang? Iya, kamu, saya, anak kita belum makan. Ini bawa tamu Rasulullah pula.
Ya, mana bisa bang, makanan cuma untuk satu orang, kita aja bertiga, tamu satu. Udah begini aja caranya, nanti kau letakkan talam itu waktu kami mau makan, waktu kami sedang mau makan matikan lampu, pura-pura kehabisan minyak. Jadi nanti ku cekuh makan tuh kan, makan kan sepiring berdua, macam orang jalan gajah tuh yang kalian bilang sesat itu. Nanti ku cekuh makan tuh, tapi aku nggak makan, pura-pura aja gitu karena gelap kan nggak nampak. Nanti kawan tuh makan kenyang dia. Jadi pasang hidang dari balik tabir, ya mari kita makan. Baru makan bismillah mati lampu, dimatikan lampu, gelap-gelap makan. Satu piring tuh habis lagi makan tamu tuh. Habis itu bawa pulang ke masjid. Tidurlah malam sahabat dengan istrinya dengan anaknya, lapar malam itu. Besok pagi Nabi bilang waktu habis subuh, takjub, menakjubkan perbuatanmu tadi malam. Allah beritahu kepada saya, kamu rela nggak makan, anak istrimu rela nggak makan demi menjamu tamu. Begitu. Dan Nabi beritahu itu, Allah memuji kamu. Bukan main-main zaman dulu, langsung aja dari Rasul. Ada Nabi Armaya, ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada Nabi Sam'un. Nabi Sam'un itu berdakwah sendirian, istrinya pun nggak mau masuk Islam. Perang melawan 1.500 pasukan sendirian, senjatanya rahang onta, dan dia menang. Mati semua pasukan 1.500 itu, dibantinya semua habis. Orang Inggris menyebutnya Samson, Sam'un wa Dalilah. Samsun wa Dalilah itu dalam bahasa Inggrisnya Samson and Delilah. Itu Nabi Samson. Jadi banyak nabi-nabi, 313 Rasul. Walikulli ummatin Rasul, setiap umat dikirim Rasul satu-satu. Jadi kalau Cina sebesar itu kurasa adalah pasti Rasul dikirim, karena setiap umat dikirim satu. Ada 300 Rasul, cuman tidak dikisahkan kepada kita. Apakah Lao Tse Nabi? Mungkin saja, sebab ada kitab sucinya ditulis tangan di atas bambu, keping-keping bambu itu yang diikat-ikat pakai benang tuh ditulis. Dan dia kemana-mana naik kerbau. Biasanya nabi-nabi ada kendaraan khasnya. Nabi Isa naik keledai, Nabi Muhammad naik onta. Kalau Nabi Lao Tse, kalau dia nabi naik kerbau hijau. Ada kerbau hijau. Tiap-tiap umat ada Rasul. Indonesia pun segini banyak, 267 juta, nggak mungkin negeri Nusantara ini nggak dikirimi Nabi. Dari 124.000 itu mesti ada, ya nggak? Cuman karena nggak dikisahkan kita nggak tahu. Mungkin aja Nabi untuk orang Indonesia itu Nabi Nuh, mungkin karena Nabi Nuh itu tidak disebut dari mana. Nabi Ibrahim dari Mesopotamia, Irak. Nabi Musa dari Bani Israel, dakwah ke Fir'aun di Mesir, ya kan? Nabi Yusuf Bani Israel, anak Nabi Yakub, dakwahnya ke Mesir juga, jadi raja di Mesir. Nabi Isa alaihissalam di Palestina, Nabi Ayub di Turki, Nabi Yunus di Nawaweh. Itu sebut daerah-daerahnya. Nabi Nuh dari mana? Mungkin dari Indonesia. Kok ketawa? Karena ternyata perahu Nabi Nuh itu menyangkut di gunung. Di dalam Quran disebut wastawat alal judi, sangkut di gunung Judi. Gunung Judi menurut kitab Taurat gunung Ararat. Perahu Nabi Nuh nyangkut di gunung Ararat. Gunung Ararat itu, gunung Judi itu adanya di Turki. Sekitar 2.500-an meter dari permukaan laut ada perahu nyangkut di situ, perahu kayu. Tinggal lunas-lunasnya, karena dulu perahu itu diperkirakan 3 tingkat. Tingkat pertama paling atas untuk burung-burung sepasang-sepasang, tingkat kedua untuk 80 orang Islam yang beriman, tingkat paling bawah untuk kerbau, sapi, rusa, kuda Nil sepasang-sepasang, gajah nanti paling bawah. Nah, setelah perahu itu nyangkut di Gunung Judi, mereka turun ke tanah. Nah, mereka hidup lagi 50 tahun lagi, kemudian Nabi Nuh masih hidup.
Perahu itu sudah dapat diperiksa oleh arkeolog zaman sekarang. Diperiksa, ternyata kayunya kayu jati dari Jawa Timur. Mungkin aja Nabi Nuh orang Surabaya. Sebab negeri Nusantara begini besar, nggak mungkin nggak ada Nabi. Betul? Masa 124.000 Nabi nggak dikirim kemari? Dan Nabi Nuh itu dakwah 480 tahun jadi Nabi, diangkat jadi Nabi umur 480 menurut Imam Ibnu Katsir. Dakwahnya 420 tahun malam dan siang sampai umur 900 tahun, cuman punya murid 80. Tabah kali Nabi Nuh itu. Berarti kan dakwah 5 tahun dapat 1. Dakwah 5 tahun dapat 1, 420 tahun cuma dapat 80. Sedangkan Nabi Nuh dakwahnya di dalam Quran disebut lailan wan naharo, malam dan siang. Mana ada Nabi dakwah malam siang kecuali Nabi Nuh. Karena Nabi Muhammad malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, malam tahajud. Siang ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Kalau siang dakwah, kasih peringatan. Kalau malam tahajud Nabi. Separuh malam atau kurang dari itu. Kalau Nabi Nuh lailan wan naharo, nggak ada tahajud Nabi Nuh. Beliau dakwah malam dan siang. 420 tahun sampai umur 900 tahun, muridnya cuma 80. Berarti kan muridnya bedogol semua itu. Umatnya degelnya lu minta ampun itu. Kalau lihat degelnya umat Nabi Nuh, 420 tahun didakwah, cuman yang beriman 80, istri dan anak bungsunya nggak mau beriman. Cocoknya memang orang Indonesia Nabi Nuh itu. Iya. Orang Indonesia ini kan capek didakwah, nggak berubah-berubah. Berani menghina ustaz lagi, alah itu kan katanya. Padahal dia baca Fatihah aja bengkok 18. Degil-degilnya bukan main kalau dikasih tahu. Jangan pilih Ahok, dipilihnya juga Ahok. Bandel. Kalau nengok bandelnya umat Nabi Nuh, cocoknya memang orang Indonesia Nabi Nuh. Tapi nggak pasti karena Nabi nggak disebutkan. Allah juga tidak bisa jadi. Kalau kayunya dari Jawa Timur, mana ada di Mekah kayu? Ada di Mekah kayu? Ada. Kayu jati, panjang perahu Nabi Nuh itu 150 meter. Kapal tanker itu. Dan dalam Quran Nabi Nuh itu tidak disebut perahunya itu safinah. Bukan safinatun Nuh. Perahu safinahnya Nabi. Kalau safinah perahu dayung. Mana bisa perahu dayung ngangkat sepasang-sepasang binatang? Gajah, kuda Nil, kuda, rusa sepasang-sepasang. Mana kuat kalau perahu dayung. Belum lagi ngangkat burung sepasang-sepasang, belum lagi ngangkat 80 orang. Udah pasti perahu Nabi Nuh itu besar. Setuju? Quran bilang memang bukan safinah. Quran bilang perahu Nabi Nuh itu palka. Bahasa Inggrisnya palka itu kapal tanker. Dan Quran bilang falka. Tulis bahasa Arabnya fulka. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dibuat itu perahu fulka, dibuat itu palka 150 meter panjangnya, itu langsung di pengawasan Allah dan melalui wahyu. Bi'ayunina wa wahyina, pakai pengawasan kami Allah dan pakai wahyu kami. Nabi Nuh mana bisa bikin perahu? Dari mana taunya? Ya dari wahyu. Ambil kayu sini, potong di sini, sambung di sini, ikat di sini, bikin begini. Ya tinggal wahyu aja, kerjakan aja apa yang diperintah. Dan itu ratus tahun, bukan seminggu bikin perahunya itu. Ratus tahun bikin perahunya itu. Di mana kayu sebanyak itu diambil kalau di Mekah? Di Timur Tengah sana. Mesti di sini. Sudah ada perahunya. Dari semua nabi-nabi 124.400, 313 rasul. Dari 313 rasul 25 yang wajib kita kenal. Kalau 25 itu wajib kita kenal, namanya rasul pilihan. Walaupun nggak berturut-turut, berdosa orang Islam kalau nggak kenal nama nabi yang 25 itu. Sebab itu rukun iman. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada rasul. Bukan yang 124.000 itu, mana kita tahu siapa itu. 313 yang apal Imam Nawawi cuman. Al-Bancani, orang Banten itu. Kalau yang 25 mesti apal. Kita orang beriman semua, meskipun tidak berturut-turut, tapi kalau disebut harus tahu. Disebut orang Nuh, saya tahu Nabi Nuh itu Rasul, saya tahu.
Zakaria juga Rasul, saya tahu, mesti tahu dia. Idris juga Rasul, saya tahu. Ibrahim, Nabi Ibrahim juga Rasul, saya tahu. Ishak juga Rasul, saya tahu. Ilyas juga Rasul, saya tahu. Begitu. Joko bukan. Itu dia harus tahu yang 25. Dari 25 itu ada 4 Rasul, 5 Rasul ulul azmi, Rasul yang paling menderita untuk agama ini. Disebut ulul azmi, tahan menderita. Yang pertama Nabi Nuh, 420 tahun dakwah, murid cuma 80, istri dengan anak bungsunya kafir, nggak beriman. Nabi Nuh tidak disebut Nabi yang gagal, tapi Nabi Nuh disebut Rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim, pamannya yang membesarkan dia, Azar namanya. Di dalam Quran Abuhu Azar, bapaknya Azar, tapi bukan bapak kandungnya itu. Orang Arab kalau menyebut bapak kandung Walid, apa? Walid. Kalau Abu itu bapak bisa, paman, kakek, buyut. Nabi Muhammad memanggil Nabi Ibrahim Abi Ibrahim wa Abi Ismail, bapakku Ibrahim dan bapakku Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Muhammad? Bukan. Apanya? Buyut 4000 tahun lebih, tapi tetap aja Nabi Muhammad memanggil Nabi Ibrahim Abi Ibrahim wa Abi Ismail. Bahasa Arab Abu itu paman. Orang Melayu juga menyebut pamannya itu ayah. Saya orang Melayu, kami kalau memanggil saudara bapak kami ayah, kalau kami panggil ayah berarti paman. Kalau bapak kandung kami panggil entu. Apa? Entu. Ada entu di rumah, berarti bapak kandung saya. Kalau ada ayah di rumah, ayah saya ada 3, yang mana kau mau jumpa? Ternyata orang Arab pun begitu. Aina Abu, mana bapakmu? Ada 11 pamanku di sini, Abu. Abi, ada 11, mana kau mau jumpa? Bapak kandungmu? Oh, Walid wujud, insyaallah. Masuk. Jadi orang Arab kalau jemput bapak kandung Walid. Kalau Abu itu pamannya itu. Orang Jawa juga menyebut bapaknya Romo, tapi nyebut pamannya bapak, Pak D, bapak gede, Pak Le, bapak cilik. Betul? Kalau bapak kandungnya disebut Romo, ono maling. Itu berarti bapak kandungnya. Kalau dia sebut bapak, itu bapak gede, bapak cilik. Orang Melayu juga manggil pamannya Pak Ci, bapak kecil, ya kan? Nah, sama. Kalau bapak kandung orang Arab memanggilnya Walid, bukan Abu. Makanya doanya Rabbi firli wali walidayya. Walid, 2 walidku, wali walidayya, 2 walidku, bapak ibunya maksudnya. Itu harus mengerti supaya kita punya tauhid bagus. Jangan sampai kita terpengaruh dengan satu ajaran baru yang mengatakan bapak Nabi Muhammad masuk neraka, ibunya masuk neraka. Iya, menghina kali kau sama Nabi Muhammad. Apa salahnya bapak Nabi kok masuk neraka? Apa salahnya ibu Nabi kok masuk neraka? Ya karena enggak Islam. Dari mana kau tahu bapak Nabi enggak Islam? Wong Nabi Muhammad aja belum lahir bapaknya sudah wafat kok. Kan Nabi Muhammad enggak jumpa sama bapaknya, betul? Masa orang enggak jumpa sama Nabi dimasukkan ke neraka? Orang yang enggak jumpa Nabi, enggak dapat dakwah, enggak kena hukuman neraka, betul? Betul enggak? Betul nggak? Ibu Nabi umur 6 tahun Nabi sudah wafat ibunya. Nabi jadi Nabi umur 40. Umur 6 tahun beliau sudah wafat. Terus ibunya masuk neraka karena nggak masuk Islam gitu. Enak aja pun kau menuduh-nuduh Nabi kami begitu. Utekek kan kepalamu nanti. Jangan begitu sama Nabi. Ada hadis Sahih Muslim, betul, satu-satunya memang hadis ahad itu. Satu orang nanya sama Nabi, Aina Abi, di mana bapakku? Bapaknya baru meninggal. Sahabat ini nanya sama Nabi, Aina Abi, bapakku di mana? Nabi diam. Kemudian laki-laki itu pergi. Waktu laki-laki itu pergi dipanggil Nabi, Fulan,
Abuk wa abi finnar, bapakmu dan bapakku di neraka. Oh, ini kuat bapak orang itu sama bapak Nabi di neraka. Nabi pakai abu, bukan pakai kata walid. Abu tuh bisa jadi Abu Thalib, betul? Yang memelihara Nabi dari kecil, dari umur 8 tahun sampai Nabi nikah, sampai Nabi mau dibunuh pun Abu Thalib membela Nabi. Tapi Abu Thalib tidak Islam, wajar masuk neraka karena ketemu dengan Nabi, betul nggak? Sampai bahwa akhir hayat didakwah sama Nabi. Abu, pamanku, ya abi, pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah saja, tak usah ucapkan Muhammadur Rasulullah. Saking hormatnya Nabi sama bapaknya ini, pamannya ini. Qul la ilaha illallah, bas, cukup. Ditengok sama Abu Thalib Nabi Muhammad, ditengoknya. Umayyah bin Khalaf ada situ, Abu Jahal ada situ. Nanti kalau diucap kayak takut pula sama Nabi Muhammad, akhirnya dia nggak ngucap. Padahal cukup mengatakan la ilaha illallah, nanti di hadapan Allah saya yang akan membela paman. Muhammadur Rasulullah nggak usah saya, karena di seumur hidup paman membantu saya. Tapi ucapkan la ilaha illallah, nggak mau. Nah ketika dia sudah hampir mati, mulutnya komat kamit. Dalam Sirah Ibnu Ishaq saya baca itu, Ibnu Ishaq saya baca kitabnya. Maka Abbas, paman Nabi, adiknya Abu Thalib, 3 tahun lebih tua dari Nabi, melengketkan kupingnya ke mulut Abu Thalib karena mulut komat kamit, didengar gitu. Kemudian Abu Thalib mati. Setelah kejadian itu Nabi bertanya kepada Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu Abbas masih kafir, belum Islam. Sayyidina Abbas belum Islam. Sayyidina Abbas Islamnya kan setelah Fathul Makkah, hampir jatuh Mekah ke tangan. Nabi sudah siapkan 10.000 pasukan mau menguasai Mekah. Abbas datang menjumpai Nabi, masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Baru Nabi bawa pasukan ke Mekah. Abu Sufyan di perjalanan jumpai Nabi masuk Islam juga, panglima besarnya Quraisy. Abbas belum masuk Islam waktu Abu Thalib wafat. Isra Mi'raj belum dilaksanakan kok. Nabi bertanya, apa kata paman saya? Abi, apa kata abiku gitulah. Maka kata Abbas, dia mengucapkan kalimat yang kau suruh itu, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Ma'asma, aku nggak dengar. Nggak aku dengar. Nah, ini orang Syiah mengambil hadis ini, tuh sebetulnya ngucap, tapi Nabi nggak dengar. Ya Abbas kan dengar. Abbas kafir. Kesaksian orang kafir nggak diterima dalam Islam, paham? Ngerti? Ngerti nggak? Ini pahamnya ahli sunnah wal jamaah, kita bukan Syiah. Dan ada hadis Hasan Sahih yang mengatakan Abu Thalib disiksa di neraka yang paling ringan, diletakkan bara neraka sebesar biji sawi ke tapak kakinya, mendidih otaknya sampai selama-lamanya. Itulah doa Nabi untuk meringankan siksa Abu Thalib. Padahal harusnya Abu Thalib itu dalam neraka kerak-keraknya itu, kafir. Apakah Nabi punya hak untuk minta keringanan? Punya. Abu Thalib cuman mendidih otaknya di neraka. Kalau kita masuk neraka apa yang mendidih? Angus semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, betul nggak? Nah, itu keringanan. Pernahkah Nabi mengakibatkan keringanan pada penduduk neraka yang kafir? Dalam hadis 2 kali. Sekali Abu Thalib nerakanya cuman otaknya mendidih. Yang kedua Abu Lahab itu kafir juga tuh, paman Nabi, kaya raya, punya kampung sendiri. Dia nggak tinggal di kota Mekah, dia nggak tinggal dekat Ka'bah, dia punya kampung sendiri namanya kampung Abu Lahab. Kalau naik taksi dari Mekah ke arah Tanim 15 menit ada namanya kampung Abu Lahab. Ada gunungnya Jabal Abu Lahab. Sekarang diratakan sama tanah, gunungnya diambil untuk membuat gedung-gedung, jalan-jalan. Nah, bekas gunung Abu Lahab itu dibangun masjid Abu Lahab. Kata orang, saya baru pulang umroh, baru tahallulnya. Saya jemaah terakhir yang bisa masuk Mekah, yang lain diusir.
Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi itu, setelah masuk Islam, Nabi sudah wafat, dia rindu dengan Abu Lahab, abangnya lah pula. Maka Abbas sholat tahajud di malam hari, di siang hari Sayyidina Abbas puasa. Ada hajat, kepingin jumpa Abu Lahab dalam mimpi. Maka malamnya Sayyidina Abbas tahajud, siang beliau puasa. Doa, ya Allah jumpakan aku dengan abangku Abu Lahab. Bagaimana nasibnya sekarang setelah kematiannya? Ini hadis Bukhari, ditulis dalam kitab Adabul Mufrad, bukan ngarang-ngarang ini. Maka satu hari mimpilah Sayyidina Abbas, paman Nabi, 3 tahun lebih tua dari Nabi, melihat Abu Lahab sedang dirantai, keluar api dari badannya itu, saking sudah lamanya dibakar. Kayu kalau udah lama dibakar kan dari kayu itu keluar api, udah keluar api dari badan Abu Lahab tuh. Ditengok sama Sayyidina Abbas, menangis dia. Wahai abangku, sengsara kali kau hidup di sana. Iya, beginilah nasibku, kutolak Nabi Muhammad ajarannya, jadi dibakar aku beginilah sampai sekarang. Adakah keringanan diberikan Allah kepadamu? Abu Lahab mengatakan ada. Setiap malam Senin dan hari Senin rantiku dibuka dan aku boleh ngempot, ngisap tangan, karena udah dilepas rantinya. Itulah keringanan yang diberikan Allah malam Senin dan hari Senin. Kata Sayyidina Abbas, kenapa hari Senin dan malam Senin kau dapat keringanan? Karena malam Senin dan hari Senin itu aku telah berbuat satu kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Dibawa kabar oleh budak saya perempuan namanya Suwaibah radhiyallahu anha, beliau masuk Islam belakangan. Lari-lari dari Ka'bah, bayangin kalau naik taksi 15 menit, lari berapa jam? Mungkin lari setengah jam, mungkin lebih dari setengah jam ya. Lari sampai ke kampung Abu Lahab, dia bilang, tuanku Abu Lahab, ada kabar gembira hari ini, anak saudaramu Abdullah telah lahir, cantik jelita badannya, bersinar tubuhnya, sehat walafiat dan montok badannya. Ketika lahir terlungkup dan memandang ke langit. Wa rafa'a ra'sahu ila sama. Dia tidak menangis waktu melahir dan tidak berdarah-darah dan sudah berkhitan. Maka kakek Abdul Muthalib memberi nama anak Abdullah itu Muhammad. Senangnya Abu Lahab dengar waktu itu. Wah, kamu telah membawa kabar gembira malam ini. Bertuah kamu saya merdekakan dari budak tanpa bayar. Itu kebaikan Abu Lahab itu. Padahal kan kamu ku merdekakan gratis, gak usah bayar. Kamu telah menyenangkan hatiku pada hari ini, dan kamu saya gaji. Sekarang kamu kembali ke Mekah, susukan keponakanku itu. Jadi ibu susu Nabi yang pertama namanya Suwaibah, budak perempuan dari Abu Lahab yang dimerdekakan. Barulah beberapa minggu kemudian datang wanita dari Bani Sa'ad, pegunungan Bani Sa'ad, dengan suaminya Abu Zaid. Diambillah Nabi untuk disusukan di pegunungan Bani Sa'ad. Wanita penyusu Nabi yang kedua namanya Halimatus Sa'diyah. Nabi tinggal di pegunungan Bani Sa'ad selama 6 tahun. Gak pernah lihat berhala selama 6 tahun. Gak pernah lihat orang mabuk selama 6 tahun. Gak pernah lihat orang berzina selama 6 tahun. Sebab Nabi tidak dibesarkan di Makkah, tapi Nabi dibesarkan di suku Badui yang bahasa Arabnya sangat fasih, yaitu Bani Sa'ad. Ini biar kita tahu nih sejarah Nabi ini. Saking cintanya Nabi dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab cintanya kepada Nabi bukan main. Anak Nabi 2 orang dikawinkan Nabi kepada anak Abu Lahab. Anak Nabi perempuan 4, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah radhiyallahu anhun. Ruqayyah dengan Ummi Kulsum dikawinkan Nabi kepada anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu walaupun paman, besanan juga. Ya main-main kita ini. Bukan benci Nabi sama Abu Lahab pun gak benci sama Nabi, sayangnya bukan main, berbesanan. Tetapi ketika Nabi kemudian jadi Nabi dan menyampaikan agama, Abu Lahab lah yang paling benci kepada
Nabi nggak diterimanya, mau dilemparnya batu Nabi. Tabat yada, celaka kau tanganmu, hanya untuk mengucap la ilaha illallah kau undang kami dari mana-mana kemari. Dia jauh kan, dia dari kampung Abu Lahab ke Mekah. Nabi sampaikan itu waktu perintah, ya ayuhal muddatsir kum fa'anzir, itu Nabi kumpulkan semua manusia. Ayuhan nas, hai manusia semua, hai Bani Adi, hai Bani Hashim, hai Bani Quraisy, semua dipanggil semua. Abdus Syam, hai keluarga-keluarga Arab semua. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Kau ucapkan la ilaha illallah, kamu semua akan berjaya dunia akhirat. Diambil Abu Lahab batu. Tabat yada, celaka kau. Gara-gara ini kau kumpulkan aku, mau dilempar. Turun wahyu, tabat yada abi lahabiu wa tab. Yang celaka tangan Abu Lahab, bukan tangan Rasulullah. Turun ayat ini. Abu Lahab pulang ke rumah, jumpa istrinya Umi Jamil. Namanya ibu yang cantik, tapi dia juling. Dia bilang apa? Ini anak Nabi Muhammad yang dua ini usir dari rumah saya nggak rela. Dia sudah menghina saya. Karena ayatnya itu kan istri Abu Lahab membawa kayu wa mro'atuhu hamma latal hatab. Berarti istrinya ikut juga dihajar oleh ayat Al-Lahab ini. Diusirlah anak Nabi. Ruqayyah dengan Umi Kulsum menjadi janda dalam usia sangat muda. Putuslah hubungan antara Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW, dan Abu Lahab mati kafir setelah peperangan Badar. Tapi dapat keringanan gara-gara pernah berbahagia ketika Nabi lahir. Oh, jangan percaya sama mimpi. Ini mimpi Sayyidina Abbas, bukan mimpi Tengku Zulkarnain, bukan mimpinya Ahok ini. Ini mimpinya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi yang main-main. Sedangkan mimpi orang kafir aja diterima kok. Kalau mimpi orang kafir yang diterima ada. Siapa? Raja Mesir, Kitfir. Dia mimpi di negaranya terjadi peristiwa, ada 7 sapi yang gemuk memakan jerami yang hijau. Kemudian 7 sapi kurus kering memakan jerami yang kering. Mimpi. Dia cari siapa yang bisa menerjemahkan mimpi saya. Singkat cerita, Nabi Yusuf dari penjara menerjemahkan mimpi. Betul? Akan terjadi 7 tahun musim panen raya. Hasil panen gandum melimpah ruah. Tapi kemudian 7 tahun tidak ada panen sama sekali. Oleh karena itu kita harus menghemat makanan ketika 7 tahun panen raya untuk persiapan 7 tahun paceklik besar. Nah, kalau gitu kamu jadi menterinya. Langsung Nabi Yusuf diangkat jadi menteri perbendaharaan negara berdasarkan mimpi. Jadi jangan anggap enteng dengan mimpi. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita ini, Abu Lahab dapat keringanannya dalam neraka cuman dilepas rantainya, boleh ngempot jarinya. Lumayan lah, ya nggak? Bisa garuk-garuk lah seminggu sekali, ya nggak? Itu kan dasar mimpi. Mimpinya dari Sayyidina Abbas, hadisnya Bukhari, ditulis Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bukan dongeng-dongeng. Bahkan azan itu berasal dari mimpi. Nabi musyawarah bagaimana mau memanggil orang sholat. Kata sahabat, kita hidupkan tiup tanduk, kornu, tuduk. Nanti orang tahu ini waktu sholat. Kata Nabi, macam Yahudi kalau mau sholat, kalau mau sembahyang dia tiup trompet. Nggak mau aku, kata Nabi. Kalau gitu kita pukul lonceng, tunang, loneng. Oh, berarti waktu sholat. Nggak mau aku, kata Nabi, macam orang Nasrani. Jadi Nabi mirip-mirip nggak mau. Kalau gitu kita bakar api, kata sahabat yang lain. Asal hidup api berarti waktu sholat. Macam Majusi, nggak mau Nabi. Akhirnya apa ceritanya? Ditangguhkan musyawarah. Nanti kita cari setelah tangguh ini. Malamnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mimpi. Mimpi, hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, banyak rawi. Sayyidina Abdullah bin Zaid mimpi ada orang bawa tambur. Kalau orang Melayu bilang canang. Canang itu tambur dari perak. Kalau dipukul suaranya deras.
ceng, orang Cina pakai itu. Ceng, li xiaolong le pai li chen ceng gitu. Kata Abdullah bin Zaid, wahai tuan yang punya lonceng, yang punya tambur ini, saya mau beli tambur tuan ini dari perak, cakep, suaranya juga deras. Kata orang yang megang tambur dalam mimpinya itu, untuk apa kamu tambur ini? Canang ini untuk apa? Canang ini untuk saya kasih kepada Nabi, sebab Nabi sedang bermusyawarah bagaimana memanggil orang sholat. Pakai ini cocok nih, deng, orang tahu sholat, nggak kayak Yahudi, nggak kayak Majusi, nggak kayak Nasrani. Kata laki-laki dalam mimpinya itu, maukah kau kuberikan sesuatu yang lebih baik dari ini? Apa itu? Begini, kau dengar baik-baik. Maka laki-laki itu, malaikat ya, dalam mimpinya itu mengumandangkan seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sayyidina Abdullah bin Zaid bangun, bagus betul ini. Dia langsung siap-siap mandi, pakaian bagus, pergi ke masjid. Dia jumpa Nabi. Ya Rasul, tadi malam ini saya mimpi. Ceritanya begini. Kata Nabi, bagus. Itulah yang cocok untuk manggil orang azan, untuk manggil orang sholat. Jadi dari dasar mimpi juga. Tapi sayang, suaramu nggak bagus. Rupanya muazin itu suaranya harus bagus. Tak kuat pula, tak keras. Yang paling bagus suaranya dan keras suaranya Sayyidina Bilal. Maka kamu, Bilal, datang sini, panggil Bilal, kamu naik haura, atas panggung. Sampai sekarang masih ada. Kalau ke Madinah itu muazinnya tetap di atas haura itu. Kamu Abdullah Zaid ikut sama Bilal ke atas haura. Kamu azan pelan-pelan untuk Bilal, Bilal azan untuk umat. Makanya sunnat muadzin itu mengulang bacaan azan itu, taswib, mengikuti perbuatan Sayyidina Bilal dengan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau membacakan azan pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Sayyidina Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi azan tuh gak buru-buru kayak di TV itu. Belum sempat dijawab udah habis. Sunnah azan itu ditaswib, kemudian ditunggu orang menjawabnya. Sebab yang menjawab azan itu, siapa mendengar azan dan menjawab seruan azan, kemudian berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Orang itu wajib kuberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi dari mimpi Umar bin Khattab, mimpi yang sama. Jadi bukan Abdullah bin Zaid aja mimpi, Umar bin Khattab mimpi yang sama. Dia bangun, dia siap-siap pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Jadi Umar bin Khattab tidak pakai jubah, diseretnya ridahnya, berarti dia pakai sarung. Kalau Nabi Muhammad pakai jubah. Kana ahabbu siyab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Adalah pakaian yang paling dicintai Nabi dan dipilih Nabi dari banyak jenis pakaian zaman itu adalah jubah, al-qamis. Abu Jahal tidak pakai jubah, dia pakai baju Parsi. Makanya aku kadang-kadang nengok cebong-cebong di medsos itu, kalau soal pakai jubah, Abu Jahal pun pakai jubah. Sontoloyo kau. Abu Jahal nggak bangga dengan jubah. Abu Jahal bangga dengan baju Parsia, karena Parsi dianggap superpower dunia saat itu. Umar bin Khattab pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci kayak orang-orang NU sekarang lah.
kiai NU sekarang, ditariknya izarnya, buru-buru ke masjid, tiba-tiba terdengar Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, keduluan orang mimpi. Ini kisah ditulis dalam kitab-kitab fikih besar ya, Al-Bayan, karangan Syekh Imroni, bab azan, di hadis-hadisnya dilengkap itu, Majmu' Syarhul Muhadzab besar-besar, bukan dongeng-dongeng. Kalian nggak punya kitabnya, udah jamin aku nggak punya kalian kitabnya. Majmu' Syarhul Muhadzab tebalnya lumayan, 1,3 meter. Nah, kalian sanggup belinya itu? Lebih baiklah kalian beli TV LED daripada beli itu 5 juta harganya. Kalau saya punya kitabnya 8 ton kitab saya kok, bukan ustadz kaleng-kaleng lah ya. Dan saya baca, ada waktu saya duduk saya baca. Saya mutolaah itu kesukaan saya, 3 jam 4 jam saya senang membaca. Dari kecil, dulu waktu kecil saya baca Kopinghu. Kelas 2 SD udah baca Kopinghu saya. Bupunsu, oh hafal saya itu semua. Pendekar bodoh si Cinhai, Angin Yocu, oh perempuan baju merah, pendekar putri baju merah, gurunya si Cinhai, pendekar bodoh, murid Bupunsu, hafal semua. Pedang Kayu Harum, Chia Keng Hong, oh, hafal awak semua itu. Kelas 2 SD udah baca itu. Jadi udah biasa saya baca. Anak kita harus kita didik membaca, supaya nanti dia besar tekun dia membaca. Orang membaca pasti pintar, karena perintah pertama surah Quran yang turun Iqra, supaya pintar suruh baca. Nggak mau baca nggak mungkin pintar. Dan berguru, datangi guru. Nah, ini cerita mimpi. Jadi keringanan yang diberi Allah pada orang kafir ada dengan sebab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang dapat keringanan? Pertama adalah Abu Lahab, dilepas rantainya boleh ngempot. Yang kedua adalah siapa tadi? Abu Thalib, harusnya dalam neraka yang kerak-keraknya, tapi hanya diberikan sebutir debu neraka mendidih otaknya. Kita lanjut. Dari semua makhluk yang paling mulia adalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari semua nabi dan rasul-rasul yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ulul azmi, Nabi Musa ulul azmi, Nabi Isa ulul azmi, Nabi Muhammad ulul azmi. 5. Dari 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya nabi-nabi dan rasul-rasul. Paling mulia Nabi Muhammad, jangan bilang tidak. Dari mana mulianya? Nabi-nabi lain membawa barokah, nabi-nabi lain membawa barokah. Nabi Muhammad juga bawa barokah, iya. Tapi nabi-nabi lain bawa rahmat di kampungnya aja, sedangkan Nabi Muhammad bawa rahmat seluruh. Itu bedanya. Kalau barokah, semua nabi barokah. Nabi Isa barokah, ditulis di Quran. Nabi Musa barokah, ditulis di Quran. Nabi Ismail barokah, masih bayi disepak-sepaknya pasir, ibunya lari-lari sofa marwah cari air, keluar air Zam-Zam sampai sekarang nggak kering-kering. Air Zam-Zam barokah. Barokahnya siapa? Nabi Ismail. Semua nabi-nabi bawa barokah. Nabi Musa bawa barokah. Waktu nyebrang Laut Merah, Fir'aun mati tenggelam. Sampai di Laut Merah, kata Nabi Musa, yuk kita lanjutkan perjalanan. Bani Israel waktu itu menurut Imam Suyuti dalam kitab Durrul Mansur sekitar 600 sampai 700 ribu orang. Banyak sekali zaman itu segitu. Kita teruskan perjalanan, ambil Baitul Maqdis, Palestina kita kuasai, kita hidup makmur di sana. Apa kata Bani Israel? Takut, nggak berani, perang, ngeri, takut mati. Pengecut Israel itu. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau kita nggak ke Palestina, kita tinggal di padang pasir. Biar aja padang pasir, karena ada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya sudah, bentang kemah. Habis bentang kemah, panas, gurun Sahara. Bagaimana Nabi Musa? Kering lah kita, gurun Sahara. Nabi Musa doa, datang awan Ghamam dalam Quran surah Al-Baqarah. Awan hitam itu nggak hilang-hilang selama 40 tahun. Hidup senang lah di padang pasir pun kalau dipayungi awan hitam 40 tahun. Maka doa Nabi Musa, datang berkah. Awan hitam di gurun Sahara memayungi Bani Israel 600 sampai 700 ribu orang, tidak hilang-hilang tuh awan. Berapa nyamannya hidup di padang pasir seperti itu.
dah sudah aman. Terus dia bilang apa? Nggak ada air ya Nabi Musa. Oh oke, air. Dipukul Nabi Musa, gunung batu, fan fajarat min husnata asyrata aina, muncrat 12 pancuran. Ini Quran yang bilang. Kenapa 12 pancuran? Karena Bani Israel 12 suku. Anak Nabi Yakub kan 12, 10 istri pertama, 2 istri kedua, 12. Wa kullu unasim masyrabahum, setiap satu suku ambil satu pancuran. 40 tahun nggak berhenti itu air mengalir terus. Wah, dari mana sumber airnya? Jangan tanya. Itu barokah dan rahmat Nabi Musa, Allah beri. Sampai sekarang sudah 4.000 tahun, 3.000 tahun lebih, air itu belum berhenti. Walaupun tidak 12 mata air lagi, tidak 12 pancuran, tapi masih mengalir dari gunung itu air, dan mengalir di padang pasir gurun Sahara menjadi sungai kecil yang jernihnya macam air hujan. Orang di sana menyebutnya Ain Musa, mata air Nabi Musa. Kalau Bapak punya uang $1.200 aja bisa saya bawa ke sana. Saya bawa ke sana. Mandilah situ, minumlah air itu. Air yang barokah dari pukulan tongkat Nabi Musa. 4.000 tahun belum berhenti itu. Semua nabi-nabi barokah. Nabi Isa juga. Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah beri kepadaku sebuah kitab yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Waja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan aku membawa barokah kemana saja aku datang. Sampai sekarang negeri yang pernah didatangi Nabi Isa semuanya jadi berkat. Ada kota tempat Nabi Musa dakwah 40 hari. Jadi Nabi Musa dakwah 40 hari. Namanya Jericho. Apa namanya? Jericho di Palestina. Masuk kekuasaan Israel sekarang. Jericho itu tumbuh pohon zaitun terbaik di dunia. Ditulis di Quran surah An-Nur, la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak ada di barat, tidak ada di timur. Minyak zaitun di India banyak. Di Pakistan banyak pohon zaitun. Di Spanyol banyak sekali pohon zaitun. Sekilo minyak zaitun di Spanyol 80.000 rupiah uang sini, murah sekali. Tapi waktu saya ke Palestina, saya sampai ke Jericho, saya bilang apa keistimewaan Jericho ini setelah Nabi Isa sampai sini? Oh, dibacakan surah An-Nur. Ada minyak zaitun nggak ada di barat, nggak ada di timur. Oke, saya beli sekilo untuk kakak saya di Medan. Tahu harganya berapa? 1.500.000. Di Spanyol sekilo minyak zaitun 80.000. Tapi di Jericho $100 lebih, 1.500.000. Saya bilang apa hebatnya? Oh, kau tengok nih kan, tengok kuning macam emas, ditulis di Quran. Tidak ada minyak zaitun sebagus minyak zaitun Jericho. Kenapa? Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah jadikan aku Nabi Isa kemana aja datang membawa barokah sampai hari kiamat. Tapi Nabi Muhammad selain barokah, Nabi Muhammad barokah, ditanam Nabi korma ajwa sampai sekarang nggak mati-mati. Harganya 80 real sekilo. Berarti berapa itu? 8 kali 4, 320.000 sekilo korma Nabi. Saya baru pulang umroh dapat saya sekilo gratis, dikasih sama yang jual. Tengku Zulkarnain, ya dia pun tahu juga saya. Oh, Masya Allah hadiah, wah lumayan dapat sekilo, 320.000. Selain Nabi bawa barokah, Nabi bawa rahmat, kasih sayang. Dan rahmat Allah itu turunnya di seluruh dunia. Padahal Nabi nggak pernah datang ke situ. Nabi itu cuma di Mekah, Madinah, betul? Taif nggak jadi dakwah, dilempari batu. Nabi cuma dakwah di Mekah, Madinah. Tapi rahmat turun di Percut Situan, rahmat turun. Rahmat turun di Bangladesh, rahmat turun di Amerika, rahmat turun di bulan, rahmat turun di Jupiter, rahmat turun di seluruh. Siapa yang bilang? Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utuskan engkau hai Nabi Muhammad, diutus cuma ke Mekah Madinah, illa rahmatan lil alamin, kecuali atau
pasti akan membawa manfaat atau membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.